KPU memastikan akan tetap memberikan hak pilih kepada 4 juta orang yang belum memiliki elektronik KTP. Kita akan langsung membahasnya dengan berbincang langsung dengan Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idrus. Selamat pagi, Bu Betty. Selamat pagi, Mbak Gema. Ya, Bu Betty, kami konfirmasi kembali nih Bu, warga yang belum memiliki iktp ini adalah calon pemilih yang baru akan berusia 17 tahun sebelum pemilu di Februari 2024 ya Bu? Itu data dari kita, Mbak, data dari KPU RI. Jadi data itu kami sampaikan dan kemudian data itu kami kumpulkan berdasarkan data DP4, daftar penduduk potensial pemilih untuk pemilu tahun 2024. Syarat pemilih itu adalah berusia 17 tahun saat pemungutan suara, Mbak. Minimum 17 tahun saat pemungutan suara, atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah. Salah satu syaratnya demikian. Sehingga ketika kita mendapatkan data DP4 dari Kemendagri, data itu kemudian kita klarifikasi ke lapangan dan memang sebanyak 4 jutaan masyarakat kita belum ber-iktp tapi sudah kita daftarkan karena mekanisme untuk pendaftaran mereka sudah dilakukan sejak bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2023 yang lalu ketika masa coklit. Apa yang menunjukkan bahwa mereka itu sudah 17 tahun dengan dokumen kependudukannya, tentu kan belum punya KTP elektronik ya Mbak secara fisik. Tapi datanya sudah kami dapatkan dan kita konfirmasi dengan kartu keluarganya Mbak. Jadi sehingga mereka sudah masuk bahkan menjadi data pemilih kita untuk pemilu tahun 2024. Oke, nah Bu Betty, nanti prosedur penggunaan kartu keluarga ini seperti apa? Apakah mereka datang ke TKP, ke lokasi pemilihan lalu menunjukkan ke kakaknya atau seperti apa nanti? Jadi Mbak, yang sekarang dilakukan saat coklit di lapangan, saat pencocokan dan penelitian, yang mana kami datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, petugas pantarli kami, itu pasti tidak ada KTP elektroniknya kalau belum 17 tahun saat kami coklit hari ini. Tapi kan mereka sebagian besar sudah terekam Mbak, sudah terekam di Dukcapil, sehingga ketika kami coklit, bagaimana cara kami memverifikasinya? Kami cek kartu keluarga. Jadi di dalam kartu keluarga itu memuat NIK, nomor identitas kependudukan, tanggal lahir dan semua elemen data yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dikonversi sebagai pemilih. Itu prosedur ketika kita mendaftarkan mereka sebagai pemilih. Untuk pemilu tahun 2024, kita menunggu PKPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Tapi pengalaman kami, saya termasuk karena sebelumnya saya adalah Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, waktu pemilu 2019 dan 2014, nanti pemilih akan diberikan form C6, Mbak. Oke. C6 itu adalah surat pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS di mana dia terdaftar. C6 biasanya akan digandeng dengan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukannya itu antara lain adalah KTP elektronik dan atau kartu keluarga. Jadi misalnya pemilih nanti membawa C6 dan atau KTPL atau kartu keluarga. Sehingga mereka tetap akan bisa terlayani di TPS. Oke, nah untuk pemilih ini meskipun sudah ada KK dan juga sudah ada C6, apakah KPU masih akan berkoordinasi dengan Kemendagri agar iktp ini segera diterbitkan untuk 4 juta orang ini? Sejauh komunikasi kami dengan Dirjen Dukcapil, Kemendagri, mereka sangat berupaya penuh ya untuk, jadi kalau proses perekaman saya rasa sudah masuk ke sekolah-sekolah bagi anak-anak yang belum 17 tahun, termasuk anak saya sudah direkam gitu ya untuk untuk mendapatkan KTP, tapi kan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, mereka baru mendapatkan KTPL secara fisik ya Mbak, itu nanti setelah 17 tahun. Jadi verifikasi mereka sudah 17 tahun dari sisi kami sebagai penyelenggara pemilu bisa dilihat dari KTPL-nya dan atau kartu keluarganya. Oke, nah Bu Betty, sejauh ini sosialisasi perihal penggunaan kartu keluarga ini sudah sejauh mana Bu? Jadi saya ulangi lagi, ketika kami mengkonversi penduduk menjadi pemilih, lalu harus kita verifikasi apakah betul NIK ini ada di rumah Bapak Ibu. Kalau belum 17 tahun, kami lihat kartu keluarganya. Jadi jangan coba fokuskan ketika pemuktahiran data pemilih dan nanti ketika hari H pemungutan suara.
Nah, ketika pemuktahiran data pemilih, sekali lagi di cross check nih dengan dokumen kependudukannya, bisa KTP elektronik dan atau kartu keluarganya untuk ngecek anak ini NIK-nya benar nggak dengan data DP4 yang kami peroleh dari Dinas Dukcapil. Karena prosedur untuk pencoklitan adalah memverifikasi data yang kita miliki disinkronisasi dengan data DP4 untuk kemudian dicek, oh oke, ini sudah benar NIK-nya, nama yang tersalin juga benar, maka kita akan bisa menyimpulkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ketika melakukan pemuktahiran data pemilih. Itu satu hal ya Mbak. Lalu kita kemudian sudah mengetok atau kita sudah mensahkan, menerbitkan keputusan terkait dengan daftar pemilih tetap tanggal 21 Juni tingkat kabupaten kota, tanggal 2 Juli ketika rekapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Sudah tanggal 2 Juli. Nanti di hari H pemungutan suara ada mekanisme lagi yang kita sebut dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara hanya mereka yang di list ada DPT, DPTB, dan DPK. Untuk mereka yang terdaftar dalam DPT itu akan mendapatkan form C6 untuk pemberitahuan, dulu namanya surat undangan, pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih di TPS 10 ya Bu Betty, TPS 10 ini ada di Jalan X. Ibu nanti datang ke sana. Nah, ketika mereka sudah terdaftar, mereka datang ke TPS dari jam 7 sampai dengan jam 1 untuk dilayani pemungutan suaranya. Nah, ketika bawa C6, itu kadang-kadang C6-nya tidak dibawa, maka boleh membawa dokumen lain. Nanti kan Mbak, di TPS itu ada voter list, ada salinan daftar pemilih tetap. Maka KPPS kami akan mengecek. Oh iya, oke, nama Bu Betty di sini. Mana C6-nya? Oh, ini C6-nya, surat pemberitahuan. Oh, kalau nggak bawa C6, boleh kok bawa dokumen kependudukan yang lain, yaitu KTPL. Kalau belum 17 tahun, misalnya tanggal 14 Februari, dia baru ulang tahun ke-17, punya hak pilih, tapi kan belum punya kartu keluarga. Belum punya KTP elektronik. Maka yang bersangkutan setelah dicek di salinan DPT kita, dia bisa menunjukkan dirinya itu adalah betul si Fulan dengan menunjukkan kartu keluarganya. Untuk anak-anak kita yang belum 17 tahun atau baru 17 tahun, nanti ketika hari H pemungutan suara. Jadi itu mekanisme bagaimana mengecek bahwa yang bersangkutan itu sudah terdaftar dengan membawa dokumen kependudukannya. Baik, yang terpenting seluruh DPT yang sudah terdaftar akan dipastikan memiliki hak suara yang sama ya Bu Betty. Terima kasih Bu Betty Epsilon Idrus selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI. Selamat kembali beraktivitas.